saiki wis duwe anak. Itu gambarnya waktu 2 tahun, Pak? Ya. Alhamdulillah. Ngomong Mas? Wah keren. Luar biasa. Ini dari JTV itu ya? Yang kemarin ya itu. Oke, Kita minta waktunya Pak ya? siap, oke. Monggo. Jadi ini bisa? Monggo bener Mas. Ya. Aku tak neruskan gambarnya. Ini kita wawancara dulu Pak. Oke, Wawancara siap. mungkin di Siap. sebuah tempat yang, Oh, iya. yang apa representatif lah untuk. Oke. Setelah itu selanjutnya kita ambil stok gambar, kemudian nanti wawancara untuk tutorial pembuatan wayang. Siap. Oke. Oke. Ini saya pasang dulu Pak. Oke, monggo. Perkenalkan, nama saya Ki Mujar Sangkerta. Ya, nama Ki Mujar sini bermula dari kami sering pameran dan pertunjukan di Jakarta dan sering wirawiri Yogyakarta. Akhirnya Pak Wardi Manjoyo-Negoro selaku waktu itu jadi Menteri Kebudayaan zaman Soeharto akhirnya memberi kami nama gelar Ki di sini. Ki di sini bukan berarti dalang atau paranormal. Waktu itu mau dikasih gelar empu, tapi saya masih muda, masih 24 tahun. Akhirnya dikasih jalan tengah, yaitu namanya Ki. Ki di sini seperti taman siswa, lulusan taman siswa yang berarti dia Ki di sini keilmuan. Disitulah kami dikasih gelar Ki di Istana Negara oleh Pak Wardiman waktu itu. Dan kenapa saya menekuni bermula dari jadi seniman, yaitu waktu kami masih SMP, saya di SMP di Jember, SMP Rambi Puji, kami punya om namanya Om Darmo. Dia yang mengarahkan saya untuk sekolah karena saya suka menggambar, suka berkesenian, nari, menyanyi dan lain-lain. Akhirnya kami diarahkan untuk sekolah di Jogja karena ada sekolah seni di sini. Setelah itu kami di sekolah dipadukan, yaitu sekolah kesenian musik tari seni rupa teater, yaitu di Bugisan. Setelah lulus dari SMSR, kami meneruskan di Institut Seni Indonesia, Fakultas Seni Rupa dan Desain, jurusan Kriya Logam. Di seni Kriya Logam itulah kami mulai bergerak, mulai mengenal itu Kriya Logam. Ya, seperti yang kami ada di sekitar sini, ini Kriya Logam. Kriya Logam waktu itu masih tradisi, masih nama kodian, masih kerajinan, ya itu masih belum ada pemberontakan-pemberontakan di sana. Masa-masa kami di Kriya Logam tadi, kami mulai ada pemberontakan sana,
masa kita berkarya kriya itu harus ornamentik terus, seperti ornamentik seperti atau ornamen seperti motif Majapahit, motif Jepara, motif Mataram, motif Bali dan lain-lain. Itu saya kira hanya cukup semester 1 sampai semester 6 aja, saya kira cukup. Setelah itu kita lebih baik mulai penciptaan. Penciptaan tadi lah, di sini kami mulai mencipta sesuatu yang baru, yaitu kriya. Di sini hanya media aja, media sebagai kriya logam, patung, batik, kayu, kulit dan lain-lain, itu hanya media aja. Atau musik, tari itu hanya media. Selebihnya kita boleh berekspresi di situ. Mulai di situ kami mulai pemberontakan kami untuk mencipta sesuatu karya-karya yang inovatif, karya-karya yang seni murni, fine art, bukan karya-karya layanan, bukan karya project, bukan karya kerajinan. Nah, disinilah kami menciptakan karya-karya seperti melukis. Hanya bedanya di sini kami membuat karya logam, itu medianya logam. Karya-karya logam di sini murni. Dan di situ ekspresi saya mulai kelihatan itu mujar banget, dan itu karya mandiri banget, bukan ciptaan, bukan kita plagiat ke orang lain. Jadi kalau kita berkarya seperti ini, kita hanya berkarya satu, nggak ada duanya. Nah, itu bedanya di situ. Kalau kerajinan kita bisa membuat produk sebanyak-banyaknya, bisa pesan ke orang lain atau pengrajin. Tapi kalau karya murni seperti ini, kita bisa menciptakan suatu karya satu yang mandiri dan eksklusif. Satu itu menjadi karya murni, karya ekspresi dari seniman, gitu dulu ya. Untuk karya wayang kami waktu ada 25 tahun isi Dies Natalis, yaitu 600 seniman di Jogja Expo Center. Kami pameran namanya seni rupa keseluruhan dari angkatan lama, ada alumni, mahasiswa dan dosen. Pameran saya waktu itu hanya punya uang sedikit, tapi bagaimana bisa menampilkan karya yang beda dengan yang sudah pameran seniman-seniman top yang sudah pameran ke luar negeri dan lain-lain. Kami mencoba membuat karya instalasi yang ukurannya 8 kali 15 meter, yaitu namanya Lubang Ozon dan Pemanasan Global. Itu perpaduan antara logam, kayu, batik, juga ada kanvas dan cat. Itu menjadi satu kesatuan, menjadi karya namanya mix media. Di sisi lain itu kami juga membuat membuat karya instalasi wayang terbuat dari aluminium. Ya, namanya kami buat plesetan dari milenium, akhirnya milenium wae. Kenapa milenium wae? Wayang yang terbuat dari aluminium saja. Itu bahasa Jawa sebenarnya, plesetan dari milenium. Disitulah kami mencoba untuk membuat karya-karya instalasi dan membuat karya pertunjukan juga. Di situ ada performance artnya juga, perpaduan antara musik, tari, seni rupa, teater, tari, magic show dan fashion show, dan ada juga di situ menceritakan tentang bagaimana penebangan hutan, bagaimana tentang pemanasan global, dan bagaimana tentang isu-isu tentang kekinian. Itu luar biasa, dan akhirnya menjadi sesuatu yang ikonik waktu itu, yang pameran di JEC. Bapak Menteri Kebudayaan juga MH juga mau duduk lesehan hanya untuk menikmati karya kami dan pertunjukan seni kriya logam kami, karya instalasi kami, juga karya wayang milenium wae. Wayang milenium wae kenapa kok menjadi ikonik dan menjadi menarik itu? Karena di sini bisa menyatukan antara tadi beberapa disiplin ilmu, antara musik, tari, seni rupa, teater, fashion show, juga magic show. Di sini menjadi suatu kesatuan dan menjadi media seni silaturahim. Nah, itu menariknya di situ. Kenapa wayang milenium kok menjadi lebih populer dari karya seni kriya logam saya? Itu tadi wayang milenium itu langsung mendekati penontonnya. Itu, dan penonton iso dilibatkan menjadi suatu bagian dari pertunjukan. Dia akan ikut pertunjukan juga, menjadi suatu menjadi bagian dari pertunjukan, ikut memainkan. Dia akan bahagia, ikut bahagia bersama, senang-senang bersama. Disitulah keindahan dari seni silaturahim dari wayang milenium wae, gitu dulu. Kami berharap wayang milenium wae ini menjadi suatu media yang bisa menghantarkan anak-anak muda bisa menyintai wayang.
sekarang kan banyak percampuran campur sari dan lain-lain. Di sini kami mencoba membuat wayang milenium, wayang kontemporer. Wayang tadi yang ukurannya besar-besar, Mas. Ukurannya besar-besar 1 kali 2 meter. Ada juga yang 3 kali 3 meter. Ada 5 kali 5 meter, itu replika dari wayang dari Garuda Pancasila. Pertunjukannya pun eksklusif dan bisa di alam terbuka. Itu di alam, di mana, di sungai, di lumpur, di sawah, di atas jembatan tol, melawan arus Jakarta, juga di tepian pantai. Ini menarik karena wayang milenium, karena dia tidak akan berkarat, tidak melukai, dan ringan. Dan di situ suaranya menggelegar. Kalau ada wayang 100 kita arah-arahan di sepanjang Malioboro, jalan raya, kita seperti suara menggelegar seperti dari kayak bedek. Itu menggelegar sekali. Dan di situ juga ada kami kasih genta kanan kiri supaya gemericik. Untuk tematiknya juga kontek kekinian. Itu wayang milenium kami menjadi suatu masa tersendiri, wayang milenium kontemporer dengan konsep kekinian, juga tematiknya tema-tema kekinian seperti kita nonton di TV, kita mendengar di radio, kita membaca seperti tadi pemanasan global tentang isu-isu kekinian, rakyat miskin di perkotaan, tabung gas yang sering meledak, warga juga seperti perang ada di mana-mana. Itu kita bisa eksplorasi dan kita bisa menyuarakan lewat wayang milenium ini. Jadi temanya nggak ada yang klasik tadi. Untuk wayang milenium memang ada kami bedakan antara wayang klasik, modern, dan kontemporer. Yang wayang yang klasik itu tetap medianya aluminium dan tembaga kuningan dan stainless. Itu bentuknya tetap klasik, tapi medianya hanya ukurannya tetap besar. Terus yang memainkan ada beberapa dalang gitu, ada beberapa bahaya. Jadi satu orang dalang memainkan satu. Itu untuk wayang klasik. Dan ceritanya pun juga masih mengambil Mahabharata dan Ramayana. Untuk wayang yang modern, yaitu wayang yang masih klasik tapi ada kenakalan-kenakalan di sana. Seperti Pitruk bukan bawa apa tuh namanya, Mas, bukan bawa untuk ngarit loh Mas, jenenge arit, tapi dia bawa gitar listrik. Ada juga yang namanya Gupolo atau raksasa, dia biasanya bawa godo. Tapi di sini untuk yang wayang milenium modern itu raksasanya bawa gergaji mesin, ya tadi ada sesuai konteks tematik untuk pertunjukan tadi, untuk penggergajian illegal logging tadi dan lain-lain. Sementara untuk yang wayang milenium kontemporer ini lebih bebas sesuai konteks kekinian. Dan jenengan punya sket dibuat wayang, jenengan punya sket dibuat wayang, kami membuat sket, dan jadilah wayang kontemporer sesuai dengan imajinasi masing-masing. Perbedaan di situ. Dan wayang milenium kontemporer lebih eksploratif dan lebih bebas, baik pagelarannya, baik performer artnya, maupun isi pertunjukannya, maupun pengisi suaranya, atau juga musiknya atau pengiringnya lebih bebas. Tematiknya juga lebih bebas. Saya kira itu, Mas.